Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Apabila anak-anak ibu semuanya ditanya tentang kabar, silahkan jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bahasaku, bahasa kita, bahasa negara. Perkenalkan, nama ibu Kiki Widiawati. Di sini ibu akan mengajar materi pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Baiklah, sebelum kita memulai materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak ibu semua, berhubung karena pandemik sekarang ini, maka pembelajaran kita tatap muka yang sebelumnya sekarang dilakukan secara virtual atau dilakukan secara jarak jauh. Walaupun pembelajaran sekarang dilakukan secara virtual, anak-anak semua harus tetap semangat. Jangan patah semangat untuk belajar di hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya, berikut ini ibu paparkan dari salah satu puisi karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku Ingin. Ibu akan membacakannya ya. Anak-anak, ibu dapat melihat pada buku bahasa Indonesianya ya. Atau silahkan perhatikan selindia yang ibu tampilkan. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Nah, itu tadi puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Oke, jadi ada yang tahu apa itu arti dari puisi? Ya, bagus sekali. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Nah, anak-anak ibu, adapun kompetensi dasar kita hari ini yaitu menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan. Kemudian, adapun indeks pencapaian kompetensi kita hari ini yaitu mampu menentukan tema puisi dari peristiwa yang didengar atau dibaca. Kemudian, mampu menulis kerangka puisi dengan memperhatikan diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan, serta mampu menulis puisi secara utuh dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu mengenai menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari puisi. Menentukan suasana, tema, dan makna puisi. Kemudian apa saja unsur-unsur pembangun puisi, serta langkah-langkah dalam menulis puisi yang baik.
Nah, jadi sudah sedikit dijelaskan mengenai puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi itu juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Nah, jadi Ananda semua, pesan yang ingin disampaikan oleh penyair itu dirangkai dengan kata-kata yang indah, yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya seperti drama ataupun prosa. Kemudian, sebelum menulis puisi sebaiknya tentukan terlebih dahulu mengenai suasana, tema, dan juga makna dari puisi. Yang pertama adalah suasana. Suasana yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap pembaca. Jadi perlu Ananda ketahui bahwa suasana itu merupakan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, puisi yang telah Ibu paparkan tadi, karya Sapardi Djoko Damono dengan judul Aku, merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah Ananda merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Benar, siapapun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan yang romantis, merasa disayangi dan juga merasa terlindungi. Nah, perasaan Ananda semua setelah membaca puisi yang tadi, nah itulah yang dinamakan suasana. Baik, yang kedua adalah tema. Tema adalah apa? Ide dasar. Ya, benar sekali. Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Nah, tema puisi ini menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Jadi, meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi itu cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat diruntut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Nah, tema puisi ini sangat menentukan penyair dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam puisinya. Anak-anak Ibu tahu nggak apa tema dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono tadi? Ya, iya, benar sekali. Tema puisinya adalah tentang cinta. Karena pengulangan kata Aku ingin mencintaimu dengan sederhana sebanyak 2 kali. Nah, dalam makna puisi terdapat amanat yang ingin disampaikan oleh penyair, dan itulah yang dimaksud amanat. Tentu saja pesan itu boleh lebih dari 1. Selanjutnya ada unsur pembangun puisi. Anak-anak Ibu semuanya wajib memperhatikan ini ya, karena ketika menulis puisi, anak-anak Ibu sudah paham mengenai unsur pembangun dari puisi ini. Baik, unsur pembangun puisi itu ada tema, diksi, kata konkret, gaya bahasa, rima ataupun ritme, imaji, dan juga tipografi ataupun perwajahan. Baik, yang pertama ada tema. Anak-anak tahu apa itu tema? Yang tadi loh. Nah, iya benar. Tema itu adalah ide. Tema adalah ide yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Nah, tema puisi ini menjadi inti
dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Yang kedua adalah diksi. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan serta dapat menimbulkan efek estetis ataupun keindahan. Nah, kata-kata yang dipilih penyair berdasarkan pertimbangan dari aspek makna, efek pengucapannya, serta dapat mewakili pikiran dan suasana hati penyair. Adapun diksi muncul karena adanya makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau ritma. Yang ketiga adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Nah, ini tuh berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contoh, kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Nah, dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair itu bisa memilih kata salju untuk menggambarkan, misalnya rasa rindu. Nah, rasa rindu ini hanya tumbuh pada seseorang yang cintanya suci, tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang mengalaminya. Yang keempat adalah gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, meningkatkan efek, dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Nah, gaya bahasa ini sering juga disebut sebagai majas. Adapun berdasarkan jenis-jenisnya dibagi menjadi 3, yaitu majas perbandingan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yang pertama adalah majas perbandingan. Majas perbandingan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada majas alegori. Majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contoh, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Yang kedua ada majas metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Contoh, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Yang ketiga ada majas metonimia. Majas ini menyatakan suatu hal dengan memakai kata lain yang punya keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. Contohnya adalah Jamaah Haji Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Garuda. Selanjutnya ada majas litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang mempergunakan kata-kata yang berlawanan arti atau mengurangi kenyataan untuk merendahkan diri sebagai gaya pelembut, untuk mempersopan yang kena pada dirinya sendiri. Selanjutnya ada majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu hal atau keadaan secara berlebihan, menggunakan kata-kata yang mengandung makna lebih hebat dari arti atau rasa yang sebenarnya. Selanjutnya ada majas pars pro toto, yaitu gaya bahasa yang menyebutkan keseluruhan atau sebagian, namun yang dimaksud untuk keseluruhan. Selanjutnya ada majas totem pro parte, yaitu gaya bahasa
yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian, namun yang dimaksud untuk keseluruhan. Selanjutnya ada majas eufemisme. Majas yang menggunakan ungkapan lebih halus terhadap ungkapan yang dirasa kasar atau merugikan. Selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas yang membandingkan antara manusia dengan benda mati, seolah-olah benda tersebut memiliki sifat layaknya manusia. Jenis majas yang kedua ada apa, Nana? Iya, majas yang kedua adalah majas sindiran. Adapun majas sindiran ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada majas ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata yang berlawanan dengan maksud sebenarnya. Nah, sindiran ini digunakan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. Yang kedua ada majas sarkasme. Majas ini bisa dikatakan sebagai sindiran yang kasar. Yang ketiga ada majas sinisme. Majas sinisme ini lebih bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. Nah, majas yang ketiga yaitu jenis yang ketiga adalah majas penegasan. Nah, majas penegasan ini ada majas pleonasme. Pleonasme adalah gaya bahasa yang menjelaskan sebuah kata yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas pengertiannya. Selanjutnya ada majas repetisi. Repetisi adalah gaya bahasa yang mengulang sepatah kata atau kelompok kata beberapa kali dalam kalimat yang berbeda. Selanjutnya ada majas aliterasi. Majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Baik Ananda semuanya, unsur pembangun yang kelima adalah rima atau ritme. Rima ataupun persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait. Nah, sementara itu irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Nah, timbulnya irama ini disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya, karena adanya rima, perulangan kata, perulangan bait, tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya. Nah, karena sifat-sifat konsonan dan vokalnya itu, ataupun panjang pendek suatu kata. Kemudian unsur pembangun puisi yang keenam adalah imaji. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Jadi terdapat hubungan erat antara diksi, pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga menjadi kata konkret. Seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Adapun jenis-jenis imaji dalam puisi adalah sebagai berikut. Ada apa aja? Nih, ada ini ya. Yang pertama adalah imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Yang kedua adalah imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh si pembaca. Yang ketiga adalah imaji taktil. Imaji taktil adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu memengaruhi perasaan pembaca, sehingga si pembaca ini ikut terpengaruh perasaannya.
Baik anak-anak, unsur pembangun puisi yang selanjutnya adalah perwajahan atau tipografi. Nah, yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Jadi itulah yang menjadi unsur pembangun dari puisi. Ada berapa anak-anak? Iya, benar sekali. Ada 7 unsur. Nah, berarti kan memperhatikan ya. Kemudian menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan. Untuk mengungkapkan perasaan anak-anak ibu semuanya, tentu salah satu sumber ide untuk menulis puisi yang paling mudah didapatkan adalah berdasarkan pengalaman pribadi anak-anak ibu semuanya. Pengalaman merupakan segala sesuatu yang pernah dibaca, didengar, dilihat, dirasakan, atau dialami. Misalnya, ketika muncul ide atau gagasan yang kuat berupa hubungan antara penyair dan Tuhan, maka puisinya akan bertema ketuhanan. Begitu pula ketika muncul ide atau gagasan yang berkaitan dengan persoalan sosial, maka puisinya akan bertema kritik sosial. Oke anak-anak ibu, selanjutnya adalah menulis puisi. Ada yang sering menulis puisi? Ada nggak? Oke, jangan-jangan setiap hari curhatannya pakai puisi lagi. Nah, biasanya ada ya yang begitu. Oke, ada yang belum pernah sama sekali menulis puisi bahkan? Berikut ini akan ibu sampaikan apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum kita menulis puisi. Oke Ananda semuanya, saat kita menulis puisi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi biar apa? Biar puisi yang kita buat itu menjadi indah. Ada unsur pembangun puisinya yang membuat si pembaca lebih baper, lebih bawa perasaan gitu. Nah, yang pertama, kita itu harus memperhatikan fenomena yang terjadi di sekitar kita atau pengalaman hidup yang Ananda semua alami. Kenapa begitu, Bu? Nah, karena fenomena sekitar atau pengalaman hidup kita itu bisa menjadi inspirasi untuk puisi kita. Misalnya, seperti sekarang ini, sedang coronavirus, sedang terjadi pandemi. Bisakah dibuat puisi? Bisa. Anda sorotilah fenomena itu gitu kan. Atau kalau kalian punya pengalaman atau perasaan sedang jatuh cinta atau sedih, kalian bikin puisi. Itu bisa tuh. Nah, selanjutnya Anda itu menggali gagasan dari suatu fenomena sesuai dengan perasaan penyair. Artinya ketika Ananda semua menyoroti atau menyampaikan gagasan sebuah fenomena di dalam puisi itu harus disesuaikan dengan perasaan kamu, perasaan semua gitu ya. Jadi itu tuh nggak bisa kita buat-buat gitu. Kalau Ananda suka, kalau Ananda nggak suka dengan yang namanya cinta pandangan pertama misalnya gitu ya kan, ya kamu sampaikan, ya Ananda sampaikan di puisi itu begitu. Jadi jadikan puisi itu memang ungkapan perasaan Ananda semuanya. Baik, selanjutnya adalah Ananda mengembangkan gagasan berdasarkan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, udah Ibu jelaskan tadi ya mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Nah, saat Ananda semua mengembangkan gagasan dalam sebuah puisi, itu unsur-unsurnya harus diikuti. Seperti kalian menggunakan diksi, kata konkret, majas, dan lain sebagainya. Agar puisi yang dibuat oleh Ananda itu indah dalam segi kata, pesan, maupun makna.
Nah, setelah itu anak-anak ibu bisa melakukan pemilihan kata sesuai dengan imajinasi dalam mengembangkan gagasan. Jadi, Anda semua dalam membuat puisi ya bebas memilih kata untuk pengimajinasian Anda semuanya. Nah, anak-anak ibu semuanya, dari materi yang ibu jelaskan, apakah semuanya sudah paham? Baiklah, jika sudah paham, maka dapat kita simpulkan bahwa menulis puisi yang baik itu harus memenuhi unsur pembangun puisi, seperti kelengkapan tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan ataupun tipografi. Nah, baiklah, jika kalian sudah paham, silahkan kalian lihat di buku Bahasa Indonesia kelas 10 halaman 270. Di sana ada tugas, yaitu kalian diminta untuk membuat ataupun menuliskan sebuah puisi yang bebas, yang berisikan ungkapan perasaan kalian terhadap sesuatu, dan juga membuat atau menuliskan puisi berdasarkan peristiwa yang didapatkan dari koran maupun berita. Saya akan menilai berdasarkan indikator penilaian keterampilan ataupun indikator psikomotor. Nah, mohon diperhatikan ya, jika perlu ditulis agar memudahkan kalian dalam mengerjakan penugasan ini. Oke, yang akan ibu nilai yang pertama adalah tentunya kesesuaian tema. Apakah sesuai dengan tema yang diberikan atau bahkan tidak sesuai gitu. Kemudian ada diksi atau pemilihan kata dalam membuat puisi begitu. Kemudian ada penggunaan gaya bahasa atau majas dalam membuat puisi, dan juga adanya imaji gitu. Jadi ibu beri waktu 1 minggu, cukup ya? Oke, anak-anak ibu semuanya bisa mengumpulkan di aplikasi Google Classroom. Nanti akan ibu buat tempat pengumpulan tugasnya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait tugas membuat puisi ini, bisa ditanyakan di Google Classroom ya. Kalau seperti ini malu gitu, jadi tolong ditanyakan di Google Classroom. Jadi baiklah, sampai di sini pembelajaran kita semuanya. Ini materi terakhir kita pada kelas 10. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, dan maksimalkan diri saat ujian tiba. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.